Desain prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah chip yang sering disebut mikroprosesor yang ukurannya sudah mencapai gigahertz. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Pada umumnya, fungsi prosesor adalah hanya untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output. Prosesor tidak dapat bekerja sendiri, namun membutuhkan dukungan maupun terus berhubungan dengan komponen lain, terutama hard disk dan RAM. Berikut ini adalah macam-macam prosesor. Yang pertama, prosesor Intel. Prosesor Intel tentu tidak asing lagi di dunia perkomputeran. Bahkan, mungkin saja komputer atau laptop yang tengah Anda gunakan sekarang ini menggunakan prosesor berbasis Intel. Dan Intel tentu saja memang salah satu perusahaan yang berhasil merajai prosesor di dunia komputer. Mengingat begitu banyaknya komputer dan laptop memakai prosesor dari perusahaan ini. Prosesor Intel dilahirkan oleh perusahaan Intel Corporation yang merupakan sebuah perusahaan multinasional bermarkas di Amerika Serikat dan sudah berdiri sejak tahun 1968. Berikut ini adalah tipe-tipe prosesor yang telah dihasilkan Intel, antara lain 4004 mikroprosesor, Intel Pentium 2 prosesor, Intel Core i7, i5, i3, dan masih banyak lagi. Yang kedua, prosesor AMD. AMD merupakan salah satu kompetitor Intel yang nyata, terlebih untuk urusan yang berkaitan dengan prosesor. Selain itu, AMD merupakan perusahaan semikonduktor multinasional yang bertempat di Sunnyvale, California, Amerika Serikat. Bahkan, perusahaan ini merupakan perusahaan terbesar kedua setelah Intel Corporation untuk urusan pemasok mikroprosesor dalam ranah global. Pada tahun 2007, perusahaan AMD berhasil menempati peringkat ke-11 dari segi pendapatan. Serta di bawah ini ada beberapa produk prosesor yang berhasil AMD ciptakan, antara lain Opteron untuk pasar server, AMD FX, dan APU A-Series untuk pasar desktop, APU Z-Series untuk pasar produk tablet PC, serta produk AMD prosesor yang beredar di pasaran. Yang pertama, AMD Athlon 2 X2 240 dengan spek 2,8 GHz dan 2x1024 KB. Yang kedua, AMD Athlon 2 X2 250 dengan spek 3 GHz dan 2x1024 KB. Yang ketiga, AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition dengan spek 3,2 GHz dan 4x5 12,6 KB, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, prosesor Apple Inc. Brand yang satu ini rasanya juga tidak asing lagi di telinga kita, sebab Apple Inc. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi multinasional dengan pusat kantornya berlokasi di Silicon Valley, Cupertino, California. Perusahaan Apple memfokuskan diri dalam bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan produk-produk elektronik seperti komputer pribadi hingga perangkat lunak komputer. Pada awalnya, perusahaan Apple Inc. ini bernama Apple Computer yang berdiri pada 1 April 1976. Namun, kata komputer kemudian dihapuskan pada 9 Januari 2007, sebab pada saat itu Apple meluncurkan produk smartphone yaitu iPhone. Kembali mengenai prosesor, mungkin ada beberapa produk prosesor yang berhasil dilahirkan dan dikembangkan oleh Apple, yang antara lain adalah seperti berikut ini. Yang pertama Apple I, yang kedua Apple Pascal, yang ketiga Apple DOS, dan banyak lainnya. Yang keempat, prosesor Cyrix VIA. Pengembang yang satu ini mungkin jarang atau tidak pernah kita ketahui mengenai keberadaannya. Cyrix merupakan salah satu perusahaan pengembang mikroprosesor yang berdiri pada tahun 1988, yang berhasil didirikan di Richardson, Texas. Setelah 1 dekade, Cyrix akhirnya resmi bergabung dengan National Semiconductor pada 11 November 1997.
Kemudian pada tahun 1999, perusahaan Cyrix pindah tangan dan diakuisisi oleh VIA. Sementara itu, inilah beberapa macam prosesor yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Yang pertama, Cyrix FastMath. Yang kedua, VIA PV530 prosesor. Yang ketiga, VIA Nano X2 prosesor, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima, prosesor IBM. International Business Machine Corporation atau IBM merupakan salah satu perusahaan terbesar yang didirikan pada 16 Juni 1911 dan berkantor pusat di Ormond, Town of North Castle, New York, Amerika Serikat. Perusahaan ini mulai beroperasi sejak 1888 dan bergerak pada bidang elektronik yang memproduksi serta menjual berbagai produk perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada pada komputer. Perusahaan ini juga banyak memproduksi komponen-komponen prosesor yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 8008, yang kedua, Pentium Classic, P54C, 8088 atau 8086 SX. Yang ketiga, IBM Power 7 dan yang lainnya. Yang keenam, prosesor IDT. Berbeda dengan perusahaan mikroprosesor lainnya, IDT atau Integrated Device Technology merupakan perusahaan yang memiliki ruang lebih kecil dan menghasilkan CPU dengan harga murah. Perusahaan ini sendiri berdiri pada tahun 1980 dan memiliki kantor di St. Jose, California, Amerika Serikat. Juga telah berkontribusi untuk membuat prosesor WinChip yang diperkenalkan pertama kali pada Mei 1997. Adapun macam karya prosesor yang telah dihasilkan perusahaan ini antara lain, yang pertama, WinChip C6 0,35 μm, WinChip 2A 0,35 μm, WinChip 3 0,25 μm. Yang ketujuh, terakhir, prosesor Transmeta. Transmeta merupakan salah satu perusahaan yang serta berkiprah pada bidang semikonduktor mikroprosesor, yang pusat pengembangan dan produksinya terletak di California, Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu tujuan desain prosesor. Semua tujuan desain prosesor adalah untuk mempertemukan kebutuhan set instruksi. Hal ini melibatkan hardware yang tepat agar semua makro operasi dieksekusi secara akurat, seperti pada setiap persyaratan instruksi. Desainer harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang bertanggung jawab sukses atau gagalnya prosesor di pasar komersial. Kemudian, tipe-tipe prosesor meliputi yang pertama, uniprosesor. Adalah sebuah prosesor tunggal atau CPU yang dapat bekerja secara berurutan pada satu tugas pada satu waktu. Yang kedua, multiprosesor. Adalah istilah yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Ketiga, array prosesor. Adalah kumpulan prosesor sejenis yang saling dihubungkan dan beroperasi secara serentak, seringkali di bawah kontrol prosesor pusat. Keempat, network processor merupakan sirkuit terpadu yang memiliki set fitur khusus ditunjukkan pada jaringan domain aplikasi. Selanjutnya, proses desain prosesor. Langkah-langkah proses desain prosesor yaitu: pertama, mengerti dengan baik setiap instruksi. Maksudnya, menetapkan makro operasi dalam hubungannya dengan arsitektur komputer yang diberikan. Kedua, menetapkan sumber daya hardware yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan item hardware yang terlihat oleh pemrogram seperti register, flag, stack, dan lain-lain. Ketiga, menerjemahkan setiap instruksi atau makro operasi dengan satu atau lebih operasi transfer register. Keempat, mendesain datapad. Dimulai dengan penetapan sumber daya pada langkah kedua yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi-operasi transfer register dan penetapan titik kontrol. Kelima, menganalisa datapad. Maksudnya adalah menganalisa apakah sirkuit datapad dapat dikurangi dengan menggabungkan desain untuk berbagai instruksi dan mengeliminasi sirkuit-sirkuit yang berlebihan. Terakhir,
mengaktifkan titik-titik kontrol. Kemudian masuk ke datapad. Datapad atau alur data merupakan sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Kumpulan register ini berfungsi sebagai jalan dalam proses eksekusi suatu instruksi. Datapad untuk pengambilan atau fetch instruksi adalah sama untuk semua instruksi. Contohnya instruksi halt, loop, jump, load, dan store. Kemudian operasi pembacaan memori oleh prosesor. Yang pertama, menempatkan alamat memori dalam MAR. Kedua, mereset flip-flop MR atau W menuju ke memori read. Ketiga, men-set flag SMMA. Keempat, memeriksa apakah flag SMMA sudah menjadi 0. Ketika SMMA menjadi 0, maka prosesor meload data dari memori ke MDR. Kemudian, operasi penulisan memori oleh prosesor. Pertama, menempatkan alamat memori dalam MAR. Kedua, menempatkan data dalam MDR. Ketiga, men-set flip-flop MR atau W menuju memori write. Keempat, men-set flag SMMA. Kelima, memeriksa apakah flag SMMA sudah menjadi 0. Ketika SMMA menjadi 0, maka prosesor memulai operasi lain. Yang terakhir pada materi ini adalah register file. Terdiri dari sekumpulan register prosesor yang terdapat dua tipe register. Yang pertama, program addressable register untuk menyimpan operan dan hasil untuk register khusus seperti stack pointer. Kedua, scarce path register untuk register sementara oleh unit control untuk penyimpanan hasil sementara dan sebagai konstanta yang diperlukan selama eksekusi suatu instruksi.